Malam hari ini saya akan langsung bergabung dengan Prof. Hans dari Semarang, Undip Semarang tepatnya. Kita langsung ketemu dengan beliau. Assalamualaikum Prof. Hans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Prof, hari ini kita baru saja mengikuti kajian kitab Fi Dhilal Quran dan kemudian bacaan Gelombang Cinta. Waktu berlalu sangat cepat. Apa yang bisa disampaikan untuk tema malam hari ini, Prof? Silakan. Baik, terima kasih untuk pembacaan puisi tadi ya. Memang kalau karya seni dibaca oleh orang yang akrab dengan seni itu beda. Ya, terus saya langsung ke puisi malam ini. Memang Buya kali ini membuka puisinya dengan nuansa yang sangat emosional di dalam ya. Situ terasa gejolak emosional yang dimunculkan di awal agak apa ya, campur aduk macam-macam di situ karena ada kegelisahan juga. ada kegelisahan melihat orang yang disayangi dekat dengan seseorang yang ya macam-macam campur aduk di situ ya, sayang, peduli, kesal, terus tidak tega, cemas, merasa diabaikan dan lain sebagainya, campur aduk semua itu sampai mengkristal pada kata-kata otak kosong melompong itu. Iya, tapi kemudian rupanya wanita yang dirasa tidak tahu apa-apa itu tahu kok bahwa pria yang dianggap otaknya kosong melompong itu ya memang dia tahu seperti itu orangnya. Ya, terus rasanya itu, rasa sayangnya itu dia jaga betul dan rupanya tidak mudah untuk kembali menyambung itu karena statusnya ini bisa rancang cukup lama 3 tahun dan pengadilan juga kok nggak mengeluarkan itu ya. Saya juga nggak paham ini Bu ya kok bisa selama itu prosesnya dan menggantung seperti itu. Nah, dan kali ini puisi ini di ujungnya mulai kembali ke gaya awal di mana imajinasi kita dirancang ke sana kemari lagi. Dulu sempat agak manis di ujungnya, jelas happy ending lah kata orang-orang, tapi kali ini mulai lagi dengan nuansa yang mengajak imajinasi kita lebih hidup. Nah, itu kembali ke situ lagi. Nah, di antaranya itu kemudian kita ditawarkan nilai-nilai psikologis yang penting seperti cinta. Itu wanita itu seringkali dianggap material, ternyata mereka juga enggak ya. Ya tadi diistilahkan itu enggak penting yang namanya de parfum itu, terus tas Hermes yang mewah-mewah itu enggak penting buatnya. Yang sederhana sekali ya, simple, sederhana, dan itu sudah penting ekspresi cintanya dari hati itu yang diutamakan wanita. Terus cinta bukan sekadar kata-kata tapi diajawantakan, ditunjukkan lewat action nyata. Terus juga tadi sudah dikemukakan oleh Mbak Eka tentang disabilitas itu atau ketidakmampuan itu semestinya definisinya dalam relasi dengan orang yang disayang itu nggak mampu merawat cinta. Juga kita diberi nasihat di sini, jaga jarak dari orang-orang yang berpikiran negatif. Itu orang yang nggak realistis dalam melihat sesuatu, sudah mengotori kenyataan itu dengan macam-macam kecurigaan, ya. Yang pikiran negatif itu memang sebaiknya dihindari sebelum kita ketularan. Terus jaga diri dari orang-orang yang masih membawa sakit. Nah, sakitnya itu juga bisa menulari kita, yang masih punya kekecewaan di masa lalu. Dan itu kekecewaan itu kita bisa terjangkiti oleh itu. Dan juga poin untuk mengambil keputusan itu memang secara umum ada yang keputusan emosional yang ujungnya biasanya itu penyesalan. Nah, supaya keputusan itu dibuat dan tidak berdampak pada penyesalan ya rasional dan dengarkan kata hati. Nah, itu yang kemudian disarankan di sini. Dan juga ada pesan di sini bahwa niat baik itu berkorelasi kuat dengan anugerah. Nah, saya kira itu poin-poin psikologis yang bisa saya tarik dari rangkaian
cerita yang menarik malam ini ya tentang pria yang sempat panas oleh emosinya sendiri ini. Baik, makasih. Baik. Ya, terima kasih untuk Prof. Han, beberapa hal yang sudah disampaikan berkaitan dengan gelombang cinta malam hari ini, di mana tadi beliau mengatakan bahwa gaya emosionalnya dalam gelombang cinta malam hari ini lebih tampak, namun juga secara tinjauan psikologis. Ada beberapa catatan yang sempat saya tangkap malam hari ini, bahwa di dalam kehidupan ternyata wanita itu tidak selalu material, maksudnya materialistis begitu ya. Dan juga kita disarankan untuk tidak atau jaga jarak dengan orang-orang yang masih membawa rasa sakit di masa lalu, agar kita juga tidak terkontaminasi oleh hal itu. Kemudian tegas mengambil keputusan, dan juga niat baik itu merupakan anugerah buat kita semuanya. Buya, apa yang dapat bisa dijelaskan apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Han malam hari ini? Iya. Jadi persoalannya mah dari sisi rasa sudah nyambung ya. Iya. Si perempuan tadi juga mencintainya juga. Cuman hambatannya kan dia kan belum bercerai ya. Iya. Statusnya kan baru pisah ranjang. Artinya sedang diproses pengadilan, tapi belum sampai keluar surat SK, surat keputusan belum. Ya banyak persoalan tertunda, biasanya itu umumnya itu persoalan gonogini biasanya, masalah bagi waris, bagi harta sebelum itu. Ya kan. Jadi rumah, mobil, sawah, hasil usaha bersama itu kan dibagi dua. Iya. Namanya gonogini. Ya, tidak langsung laki-laki doang, enggak jong. Lo usaha bersama. Dulu kan suaminya bawa ulek, istrinya bahkan bawa cobek. Dalam keadaan miskin kan gitu, lalu tata ruka bersama berusaha, lalu akhirnya bisa beli rumah, beli mobil, itu kan harta berdua. Nah ketika tidak ada kecocokan dan bercerai, ini kan menjadi masalah. Nah kadang-kadang ditundanya perceraian itu menunggu selesai dulu, ada kesepakatan dulu tentang kejelasan tentang gonogininya bagaimana. Nah tetapi ada satu hal yang menggembirakan bagi si laki, bahwa dia sudah menyatakan aku juga mencintaimu kok. Cuman nggak sampai diterlanjutkan, keburu teman-teman udah datang dulu ya. Ini udah selesai. Nah silakan kita teruskan berimajinasi. Tetapi ada hal yang penting di sini, pesan-pesan seorang lelaki kepada istrinya dalam mengambil keputusan itu, jangan menafikan keyakinanmu, ya harus rasional. Jadi jangan, bukan dengan emosi saja, rasional. Bukan hanya untung dan rugi, tapi juga kemaslahatan, kemanfaatan. Bukan jangka pendek, tapi jangka panjang seterusnya. Ini kan persoalannya bagaimanapun juga, seorang perempuan yang sudah pernah berkeluarga, pernah dikecewakan, pernah jadi janda, itu tidak semudah seperti anak gadis yang masih perawan. Kok. Sudah pasti banyak pertimbangan. Perempuan sekali dia itu disakiti, sulit seumur hidup dia mempercayai lelaki lagi kok. Ya kan gitu. Kata bahasa ini namanya kewedangan. Artinya kewedangan tuh kesiram air panas ya. Itu panasnya seumur hidup nggak hilang itu. Sekali terjadi demikian. Makanya jadi seorang janda itu ya biasa ketika ada peluang baru untuk menikah, kan selalu dibayang-bayang oleh rasa takut dan kecemasan, barangkali terulang seperti yang dulu lagi. Maka si laki-laki ini juga sangat bijaksana, dia tetap ya kan dalam keadaan pendekatan-pendekatan yang rasional, tidak tergupu-gupu, tidak mengancam, enggak ya, tapi dia selalu menunggu keputusan yang bijaksana. Saya kira mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Bu.